Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Oni Arifin Yuwono. Saya dari LSK Pijat Tradisional Indonesia. Saya akan membawakan tema nomor 2, SKL berbasis KKNI sebagai acuan pengujian dan penilaian Ujiko. Latar belakang: kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu, akan tetapi juga memerlukan upaya. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya tersebut. Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak, mengingat tantangan dan persaingan global. Untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non-formal dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. KKNI adalah deskripsi yang menyatakan kemampuan, karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012. 2. Saya akan bicara tentang SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. SKL adalah kemampuan minimum yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan urutan kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yang sesuai. 3. Saya akan bicara tentang uji kompetensi atau UJK. Uji kompetensi adalah suatu aktivitas untuk menguji akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara mandiri, bertanggung jawab, dan terukur melalui suatu asesmen yang baik. Capaian pembelajaran deskripsi umum pada KKNI. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan original orang lain. 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas. 7. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. 8. Mengizinkan tugas sebagai pemijat tradisional dengan penuh tanggung jawab, taat pada aturan norma-norma hukum dan norma sosial yang berlaku. Kualifikasi sesuai jenjang pada KKNI. 1. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung. 2. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap,
prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai. 3. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya. 4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain. Capaian pembelajaran khusus memiliki sikap dan tata nilai yang mendukung kemampuan dalam mempersiapkan diri dan area kerja sesuai standar pelayanan, prinsip PHBS, dan K3 untuk melakukan pemeriksaan kondisi klien dan pijat urut tradisional dengan menggunakan prinsip dasar dan metode pijat tradisional Indonesia yang sesuai dengan anatomi umum, otot, dan pergerakannya. Pembahasan di atas, maka timbul gagasan saya, dan saya punya dua. Satu, SKL pijat urut relaksasi dari kebugaran level 3 harus memenuhi kebutuhan dunia usaha. Dunia usaha mempunyai banyak kebutuhan, di mana kebutuhan ini harus bisa kita tampung di dalam SKL, supaya pada saat nanti peserta uji kom lulus dari uji kompetensi, ilmu pengetahuannya dan gerakan pijatnya bisa dipakai dalam dunia nyata dan hasilnya bisa memuaskan klien. Dengan klien puas, artinya dudinya akan berkembang. Dengan dudi berkembang, maka kualitas terapisnya juga akan naik, maka terapis itu akan banyak diikutkan dalam uji kompetensi supaya standar mereka sebagai terapis naik dan kualitas mereka sebagai pemijat juga naik. Dengan naik itu harapannya dunia pemijatan di Indonesia akan berkembang. Dengan berkembang tadi, baik nanti LSK-nya juga berkembang dengan banyak peserta akan mengikuti uji kompetensi ini. Kedua, SKL harus disosialisasikan ke LKP, di mana pada saat pembekalan uji kompetensi dengan yang diujikan di saat uji kompetensi, harapannya peserta yang ikut uji kompetensi bisa menjawab semua pertanyaan dan bisa mempraktekkan apa yang diujikan dalam uji kompetensi, sehingga apa yang diharapkan dalam uji kompetensi tercapai, yaitu di mana kelulusan diharapkan 80% peserta bisa lulus uji kompetensi. Dengan mereka lulus, maka ada kepuasan dari peserta terapis maupun LKP maupun pihak dudi, sehingga apa yang mereka keluarkan atau investasikan akan bermanfaat. Dengan bermanfaat tadi, harapannya peserta yang ikut uji kompetensi nanti akan lebih banyak lagi. Dengan lebih banyak lagi, maka LKP akan berkembang, LSK juga akan berkembang. Itu harapan kami. Jadi harapannya disosialisasikan ke LKP, karena selama ini banyak kejadian banyak LKP yang belum matching. Karena itu kita harapkan kedepannya SKL dipresentasikan ke LKP dan diberikan pelatihan yang bagus dan secukupnya. Itu harapan saya. Terima kasih. Untuk menyelesaikan pembahasan sebelumnya, maka saya simpulkan arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasional untuk menghadapi globalisasi, sehingga dapat dicapai kesadaran baik capaian pembelajaran, standar kompetensi, atau mutu lulusan. Hal ini menuntut perlunya dikembangkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal, lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Demikian pemaparan saya tentang tema 2, SKL berbasis KKNI sebagai acuan pengujian dan penilaian uji kompetensi. Mohon saran dan masukannya. Atas saran dan masukannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.